Hmm. Alhamdulillah. Panas-panas, minum teh panas, langsung ngejos. Jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di podcast wawancara bersama Mas Andri. Ya. Apa kabar Mas Andri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, beliau adalah petani bawang merah ya. Ya, Bawang merah yang sekarang lagi berada di Amerika. ya. Sudah berapa lama Mas di Amerika? 4 bulan. 4 bulan ya? Oke. Ya. Jadi Mas, saya membahas masalah bawang merah ya. Ya. Perlu ketahui, ini bawang merah nih kita lihat ini. Masakan di Indonesia, ibu-ibu rumah tangga itu pasti tentunya tidak lepas dari bawang merah ya kan. Kita membahas bawang merah. Mas kan tani bawang merah. Suka dan dukanya bagaimana? Ya, kalau kita jadi petani kan punya kebanggaan tersendiri kalau kita bisa tanam, Bisa tanam, suplai kebutuhan masyarakat akan hasil dari pertanian, bisa suplai Ya. hasil pertanian ke masyarakat, terus bisa mempekerjakan banyak orang. bisa memperkerjakan banyak orang. Oke. Ya. Di samping itu, kalau kita tanam, terus kita melihat hasil kita hijau royo bagus, jadi punya kebahagiaan tersendiri di batin ketika kita bisa melihat tanaman kita hijau royo. Waduh, senang ya itu bahagia ya. Nah, kalau sekarang itu sukanya atau gimana tuh Mas? Ya, salah satu kesukaan kita bertanam bawang ya itu di samping kita bisa banyak mempekerjakan orang, terus ketika hasilnya bagus kita juga menjadi hiburan tersendiri karena bisa melihat tanaman kita secara langsung, dan jadi harapan para petani kalau memang hasilnya bagus, harganya bagus, yaitu sekaligus pekerjaan dan investasi. Oke. Mas punya berapa hektar sih? Alhamdulillah saya ada lahan sekitar setengah hektar. Setengah hektar ya itu. Setengah. Itu berapa kali panen kalau setahun tuh biasanya tuh? Kalau bawang merah idealnya 2 kali tanam. 2 kali tanam. Ya, Oke. tapi kalau dimaksimalkan jadi 3 kali tanam. Oh, 3 kali. Dan itu modal itu akan apakah bisa kembali? Ya, jadi ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam pertanian bawang merah. Oke, faktornya apa aja? Faktor yang pertama, Faktor pertama, pola tanah yang bagus, olah tanah yang bagus, bibit yang bagus, bibit yang bagus, perawatan yang bagus, perawatan yang bagus, iklim yang bagus, iklim yang bagus, harga yang bagus. harga yang Jadi bagus. 5 faktor itu Oke. menentukan sukses tidaknya seorang petani. Oke. Nah, sekarang ada kendalanya nggak kalau bercocok tanam itu biasanya tuh? Kendalanya pertama faktor musim. Mm-mm. Bawang merah itu tidak cocok ditanam saat musim penghujan Oh, musim penghujan Iya. ya. Oke. karena rentan dengan penyakit jamur. Penyakit jamur. Ya. Yang kedua, kalau ditanam udara matahari terlalu panas, Terpanas. itu juga biasanya serangan hama tinggi. Oh, jadi suhu udaranya itu gimana? Ya idealnya misalkan 36 derajat. Kalau 38 sampai 40 itu biasanya mengundang hama kupu-kupu bertelur di daun bawang merah. Oke. Kalau dia bertelur akan menjadi semacam ulat kecil dan membesar yang akan memakan daun-daun bawang merah. Oke, nah sekarang saya kan bawang merah nih ya. Apakah bisa bawang bawang merah, kalau kita tuh ibu-ibu kan biasanya tuh kan belanja di pasar-pasar ya, Iya. terus biasanya kan suka beli di bawang di Iya. kilo. Nah, apakah bisa ditanam entah di skala kecil, yang urban farming atau di pot itu? Ya, jadi bawang merah biasanya mudah tumbuh, pasokan sinar matahari dari pagi sampai sore. Oh. Bagus tumbuh kalau tidak terkena matahari secara langsung. Oke. Jadi perbedaannya kita tanam di lahan terkena matahari biasanya akan lebih hijau. Lebih hijau. Kalau dia ditanam di pot, kita taruh di dalam rumah atau areal yang tidak terkena matahari langsung, biasanya akan lebih kuning. Oh, lebih kuning. Iya. Tapi tuh hasilnya tetap berkurang ya? Tetap ya? Tetap bagusan yang kena Kena sinar sinar matahari dari matahari. pagi Oke. sampai sore. Nah, sekarang idealnya itu sebenarnya ciri-cirinya untuk bisa ditanam tuh kalau kita mengambil dari pasar-pasar lah belanja itu Iya. apa sih? Iya. Ini saya sediain peso nih. Jadi varietas bawang merah itu banyak sekali ya. Varietas oke. Ini kan karena ini adalah produk Kanada, Produk oke. tapi secara ada kebersamaan. Jadi kalau bawang merah itu layak ditanam Lagi tanam ya nih ya. atau bisa ditanam itu kalau dia minimal 40 hari setelah dia dari cabut tanam. Cabut tanah gitu. Oke. Cabut dari tanam, kita simpan 40 hari, kita sortir yang bagus, yang kenceng, yang tidak bosok, itu biasanya akan tumbuh lebih maksimal. Oke. Salah satu contoh Contoh ya, mau dicontohin ya. Oke.
bawang ini bisa ditanam atau tidaknya kita bisa melihat dari getahnya. Oh, dari getahnya ini ilmu nih misalnya. Ini contoh ya. Oke. Saya potong ujungnya. Oke, nah ini sahabat sekalian ya. Kalau kita mau tanam Mau supaya tanam. cepet tumbuh daunnya, itu kita harus potong ujungnya. Ujungnya. Supaya cepet keluar daun. Oh, ya, tetap semuanya. Iya. Lah kalau banyak tetap potong semuanya. Iya. Wow, jadi satu-satu. Di Brebes kalau kita mau tanam bawang merah ya dipotong satu Dipotong satu-satu Kita ya. mempekerjakan ibu-ibu, Ah, orang-orang lansia untuk motong oh, jadi ujungnya. bedanya pakai langsung tanam begini juga agak susah. Ya, kalau memang dia sudah terlalu lama dari cabutnya itu bisa. Tapi kita harus mengasih lubang Oh, lubang supaya tumbuh. lebih cepat maksimal. Oke, sekarang ciri-cirinya apa Mas? Ini kan udah dibuka Ya. nih. Ya. Udah dibuka nih sekarang. Kalau dia layak belum untuk ditanam, kita bisa lihat dari getahnya. Oke. Kalau getahnya ini kuning, Wah. Ada bening. getahnya nih, ini Ya. getahnya apa nih? Bening. kalau getahnya ini bening berarti bisa ditanam. Getahnya bening bisa ditanam. Kalau masih putih seperti susu, Oh, itu belum. belum. Itu berarti masih muda ya? Berarti masih umurnya masih terlalu muda dari dia cabut tanam. Waduh, luar biasa. Nah, apakah perlu ini kan banyak air? Apakah bibit yang bagus itu juga banyak air atau kering? Ya, semakin lama disimpan kadar air pasti akan Oke. turun. Semakin lama disimpan kadar air akan Iya, menurun. Wah, turun. berarti itu yang paling bagus ya? Iya. Oke. Yang paling bagus istilahnya bibit kawak. Oh, kalau bibit di kawat. Brebes. Nah, sekarang medianya nih. Itu medianya itu biasanya tanamnya di gimana nih modelnya? Sawahnya itu apakah tanahnya gambus atau keras atau gembur? Ya, kalau gembur lebih bagus. Lebih gembur kan? Karena pertumbuhan akar itu lebih cepat Lebih cepat. dibanding tanah yang masih keras. Keras. Dia Oke. biasanya pertumbuhan akar kan Mm-mm. agak terhambat kalau tanahnya keras. Berarti sebelum tanam ya rata-rata memang digemburkan dulu. Digemburkan dulu ya. Nah, sekarang untuk penyiraman, idealnya itu satu hari itu berapa kali? Atau kalau udah cukup air nggak perlu disiram? Kalau di Brebes karena Hmm. itu tanahnya lempung, penyiramannya minimal sehari sekali. Oke, minimal sehari sekali. Oke. Maksimalnya kalau memang dia tidak ada hujan dalam bulan tersebut, itu pagi sore. Pagi sore. Walaupun tanahnya itu masih basah, orang Brebes biasanya pagi disiram setelah subuh, nanti sore setelah asar disiram lagi. Oke, keren nih. Ini ilmu nih ya, ilmu semuanya. Nah, sekarang masalah pupuk. Apakah perlu dikasih pupuk nggak? Kalau di Brebes saya praktekkan itu satu kali tanam itu 3-4 kali. Pupuk ya? Ya, kalau musim penghujan kita mengurangi pupuk. Bisa hanya cuman maksimal 3 kali. Karena kadar air hujan itu kalau kita kasih pupuk, kecenderungan bawang merah itu akan lebih mudah rapuh, Oke. bisa mudah terkena jamur. Oke. Nah, keren banget nih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata ilmu bawang merah itu juga memang kalau yang tidak pernah kita ketahui agak sulit ya. Saya sekarang banyak belajar dengan pakarnya. Sebenarnya di sini pakar loh, karena bawang merah di Amerika tuh yang bertani tuh langka gitu loh. Iya, Nah, nah sekarang ya seorang petani ya, bapaknya petani. Menurut pandangan dari Mas Andri itu bagaimana supaya petani itu kokoh? Karena kita tahu bahwa negara maju itu sebenarnya itu karena petani. Tanpa petani Iya. tidak akan bisa. Ya kan swadaya pangan itu kan dari petani juga kan? Oke. Iya, pangan ini pahlawan yang orang tidak banyak tahu bahwa itu jasa petani itu luar biasa. Bener. Jasa petani luar Contoh. biasa. Contoh. Makanan yang terhidang di meja kita semuanya Bener. hasil dari pertanian. Seperti ini. Ini apa nih? Ya, ini Kentang. ketela godok. Oh, ketela gedok. Ini bisa dimakan kan nih? Ya, bisa langsung. Dari Mas ya? Nah, oke terusin. Ya. Jadi Enak. apa saja yang terhidang di di meja makan itu adalah hasil pertanian. Jadi petani itu pahlawan yang di guru itu ada pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Pahlawan yang senyap itu ya petani. Oke. Supaya petani maju menurut Mas Adi itu gimana sih? Ya kalau di Indonesia saya lihat sangat berbeda sekali dengan di Amerika ya. Oke. Kalau di Amerika ada peran dari pemerintah. Ya. Istilahnya mensupport. Ya. Jadi kalau di Amerika itu kan ada handphone nih. Di Amerika kita tahu kan itu ada support dari pemerintah yang langsung ke dari lokal pemerintah. dan Mungkin biaya. petani lebih tahu kan. Kalau saya di Indonesia saya melihatnya petani itu berjuang sendiri. Oke. Misalnya apa kok berjuang sendiri? Kita dalam mencari bibit benih yang akan kita tanam
juga kita mengupayakan sendiri Mm-mm. dengan harga pasar. Mm. Kadang saatnya kita tanam harga benih terlalu mahal. Oh, Ya, 1 oke. kilonya bisa tembus 40.000, 30.000 rupiah. Oke. Sedangkan Oke. kebutuhan benih yang akan kita tanam juga akan banyak. Mm. Jadi Mm. bisa dikatakan separuh dari modal tanam bawang merah itu separuhnya dari benih, Mm. dari pengadaan benih itu. Mm. Terus kedua, pupuk Mm. dan obat pertanian juga sangat mahal. Oke. Untuk saat ini naiknya bisa 100%. Yang Wow. tadinya kita dapatkan di pasaran 9.000 sampai 10.000, sekarang di pasaran udah 18.000, 20.000. Oke. Terus pupuk subsidi juga dulu sangat mudah sekali didapat, Mm. tapi sekarang kurangi jatah pupuk subsidi Mm. dengan adanya kartu tani. Jadi itu kendala bagi petani. Orang yang kepengen punya pupuk subsidi, dia harus punya kartu tani. Sedangkan kartu tani tidak semua petani punya. Oke. Iya. Wah, pada pangan Ya, itu kan sedang digalak-galakan kan. ya, Dari segi pertanian mana aja juga lagi sedang digalakan supaya negara kita tuh tidak habis stok pangannya gitu loh. ya. Oke kan. Peran pemerintah kan pasti ada Iya. kan. Ya kan? Tidak pungkiri kalau tidak ada pemerintah juga ada petani juga tidak akan. Jadi sebenarnya yang diperlukan tuh apa? Perlukan saling kolaborasi atau gimana? Iya. Ya support itu. Support ya. Oke. Karena petani kan berjuang sendiri, dalam arti begini, dia mengupayakan benih sendiri, merawat benih sendiri, membeli pupuk yang mahal, terus dia menjual sendiri. Kalau harganya lagi murah, ya mau tidak mau dia menjual dengan harga murah walaupun resikonya rugi. Jadi resiko petani itu ya di samping rugi, tidak balik modal, dia bertanam lagi dengan pinjam ke bank atau istilahnya tutup lubang gali lubang. Oh, Kalau- tutup lubang ini lubang. Kalau ada yang kasarnya Oke. tanam bawang tumbuh utang gitu. Waduh, sampai tanam bawang. Sebenarnya itu tuh lucu banget ya. Ya, Maksud tanam ada bawang tuh. Oke. istilahnya. Oh, tuh. Karena modalnya emang petani bawang karena modalnya banyak, jadi ya berhutang. Nah dulu sampai yang itu sekarang Pak Ya. setengah hektar ya. Iya. Nah, sekarang kalau bagaimana yang berhektar-hektar? Ya itu lebih banyak sekali kebutuhan modalnya. Oke. Sekarang sama saat ini punya tenaga kerja nggak dengan setengah hektar itu? Iya, ada harus. Oh. Karena kan saya tidak terjun langsung ke sawah. Oke, ada berapa orang? Kalau yang tetap misalkan dengan lahan setengah hektar itu minimal 2 orang yang tetap. Terus kita memerlukan tenaga-tenaga part-time, ibu-ibu yang untuk cabut rumput, yang untuk membersihkan hama. Oke. Itu kebutuhan, istilahnya di sini ada yang kerja full time, ada yang kerja part time. Oke, tapi berarti kan bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Iya, Wah, iya. alhamdulillah. Oke. Itu yang saya suka dari pertanian, itu banyak mempekerjakan orang. Oke, memperkerjakan orang ya. Oke, bagus. Nah, sekarang dari sekian udah berapa tahun sih, Mas? Bertani sama? Aku bertani semenjak saya pulang dari perantauan 2010 ya. Oke. 2010 saya bertani sampai terakhir yang saya kesini, berarti sekitar 12 tahun. 12 tahun ya. Oke, berarti tapi minimal kalau dengan ada panen itu bisa kan membiayai kehidupan, membiayai pekerja itu kan tetap cukup kan? Atau setengah-setengah atau kurang atau lebih gitu, Mas? Ya, kalau sebagai seorang petani tulen, dia harus pandai menyimpan uangnya ketika panen. Jadi Oke. ketika panen ya jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Nah, Nah. ketika panen jangan dihabiskan. Oke, Jadi terus ada pos-posnya ketika panen. Ini untuk tanam kembali, oke. ini untuk biaya hidup sampai menanam dan panen kembali, dan pos lagi untuk membayar hutangnya. Oke. Jadi nanti kalau tanam butuh modal lagi, dia pinjam lagi. Oke. Kalau kita kan istilahnya ada, saya punya BPKB motor, BPKB mobil, itu bisa kita masukkan dulu. Misalkan ke pinjam ke BRI musiman yang 6 bulan, setelah 6 bulan kita tutup lagi, kita ambil lagi. Ada seperti itu udah jamak orang Tani ya? para petani udah Udah ya? Ya kecenderungan petani ya yang penting dia bisa tanam kembali, bisa makan setiap hari, bisa menyekolahkan anak. Luar Kalau dia biasa. memang untung besar ya dia mungkin memperbaiki rumah atau beli Wah, sepeda luar motor, ya. biasa. Itu Ini berarti ini memang hati itu memang kebiasaannya. tulus ya, bertani secara Iya. tulus ya. Tapi ada nggak nanti ke depannya tuh Mas Andri tuh berpikir untuk petani supaya lebih maju itu apa? Mungkin saran-saran para petani bawang merah ya kan dan sekitarnya itu, atau juga pelaku yang mau nanam bawang merah ini bisa ya ditanam di pot bisa ya? Ya kalau Di- ditanam di pot di belakang rumah itu kan hanya untuk kebutuhan
kita sendiri. Oke bisa, tapi Ya. kalau untuk urban farming semacam kayak memanfaatkan lahan-lahan yang kosong itu juga tetap bisa. Ya itu hanya sekedar nilai tambah pendapatan kita. Pendapatan Nah, aja, tidak minimal ketika kita membutuhkan bawang kita tidak beli. betul. Oke, Itu aja. berarti oke. Nah, apa nih Mas kiat-kiat untuk supaya petani kita tuh tetap semangat, tetap maju? Itu apa gini-gini? Bagi seorang petani ketika kita menanam Mm-mm. itu ada harapan. Ada harapan. Harapannya Pak, ketika kita panen harganya mahal, kita bisa beli sesuatu, bisa nabung dengan keuntungan hasil tanam itu kita bisa memperlebar tanamnya yang tadinya setengah hektar misalkan Bertambah ya? ditingkatkan jadi 1 Bertambah. hektar. Bertambah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Mas Andri datang ke kebun Haikal Garden. Ya. Mudah-mudahan inspirasi atau suka duka Mas sebagai petani bawang merah itu bisa banyak menginspirasi juga ya. Ya. Minimal ada bahan acuan untuk perubahan atau untuk masukan ya teman-teman supaya tetap petani itu tetap dihargai dan tetap maju terus ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, saya juga senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Tani, seorang pioner petani urban di Philadelphia, Amerika. Mudah-mudahan jadi inspirasi tersendiri. Amin. Saya juga banyak belajar dengan Pak Andri karena saya belum pernah mencoba bawang merah di sini. Dan ini ilmu jadi pada teman-teman sekalian, kalau mau berkebun bawang merah ternyata untuk para urban farming juga bisa. Walaupun di seperti kita katakan oleh Mas Andri di pot ataupun di lahan kosong tetap ya. Tanahnya nggak mungkin lebar tinggi-tinggi Pak ya. Ya, pokoknya yang penting cukup lah. Segini cukup ya, 20 sekitar cm. 20 cm cukup. Oke. Dan mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan tetap stay tune terus dalam liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh, Mas ada Instagram nggak? Ada Apa Instagramnya Pak Mas? Pak Andri Real. Oh, jadi Mas Andri.